Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara rahmat Allah, kita lanjutkan pelajaran berikutnya kitab tauhid ini ya, yaitu pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Masuk kepada bab ke-11 ya. Judulnya menyembelih binatang dengan niat Allah. Dilarang dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih binatang bukan lillah ya, bukan karena Allah. Misalnya di tempat tersebut sering kaum musyrikin menyembelih sembelihannya untuk selain Allah ya. Kemudian kaum muslimin menyembelih karena Allah di tempat yang tersebut, nah itu dilarang ya. Karena dikhawatirkan walaupun secara lahir liyahnya tidak, tapi kadang-kadang lahiriah itu juga mengikuti batiniahnya ya. Dalilnya firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 107 ya sampai 108 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl wa la lifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakazibun. Selanjutnya la takum fihi abada la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Artinya, dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan atau keperpecahan ya, pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Pendusta dalam sumpahnya, janganlah kamu sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar
bertakwa, yaitu Masjid Quba ya. Masjid Quba. Sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih ya. At-Taubah 107-108 ya. Tentu saja dari judul ini relevansinya ya dengan tauhid, bahwa orang-orang muslim apabila menyembelih binatang di tempat yang dipakai oleh orang musyrikin, maka ia telah berbuat sama seperti mereka, meskipun kesamaan itu dalam lahiriahnya, karena kesamaan lahir akan membawa kesamaan batin. Nah, itu yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi walaupun kita menyembelih dengan niat Allah, dengan niat hanya kepada Allah, tapi di tempat yang dilakukan oleh kaum musyrikin yang menyembelih bukan karena Allah. Adapun masjid tersebut yang disebut dengan masjid diror. Masjid diror itu artinya memecah belah ya, atau yang membahayakan. Karena dia dibangun oleh orang munafik. Maka Nabi melarang untuk sholat di tempat tersebut ya. Kan Nabi memerintahkan sholat di Masjid Quba ya. Itu masjid yang sunnah, artinya di dalamnya tempat orang-orang yang bertobat ya kepada Allah. Ya, coba kita lihat tafsir dari Ibnu Katsir ya tentang ayat ini ya. Atau asbabun nuzul, atau sebab turunnya ayat yang mulia ini adalah bahwasanya di Madinah sebelum kedatangan Rasulullah SAW ke sana terdapat seseorang yang berasal dari suku Khazraj yang bernama Abu Amir Ar-Rahib, yang pada masa jahiliyah ia beragama Nasrani. Ia juga mempelajari ilmu ahlul kitab dan banyak ibadahnya. Ia mempunyai kedudukan yang sangat terhormat di tengah-tengah suku Khazraj itu ya. Jatuh ada di Madinah ya. Sering berperang dengan suku Aus ya. Setelah Rasulullah SAW datang ya ke Madinah ya, dalam rangka berhijrah, kaum muslimin pun telah berkumpul sehingga Islam telah mempunyai kalimat yang tinggi dan Allah pun telah menenangkan mereka pada jadi Allah pun telah memenangkan mereka pada perang Badar. Maka Abu Amr ya, atau Abu Amir tetap bertahan dengan kedudukannya yang memperlihatkan permusuhan. Abu Amir orang musyrikin ya, dia orang terpandang gitu ya. Bahkan dalam sirah Nabawiyah itu Abu Amir ini mau diangkat menjadi raja dia gitu ya. Jadi di Madinah itu ya sebelum Nabi hijrah sudah banyak orang-orang yang memeluk Islam karena mereka berhaji ke Mekah, kemudian mereka menemui Rasul ya, karena ada kabar bahwa ada Rasulullah, akan ada Nabi yang diutus dari Mekah, yaitu namanya Nabi Muhammad SAW. Mereka bersyahadat di situ ya. Ada beberapa pentolan-pentolan yang sudah saya jelaskan di sirah Nabawiyah tersebut ya. Antaranya ada ada 6 orang itu ya, di antaranya itu. Maka Abu Amir tetap bertahan dengan kedudukannya dan memperlihatkan permusuhan. Lalu ia pergi melarikan diri menuju orang-orang kafir Mekah dari kalangan kaum musyrikin suku Quraisy guna mengobarkan api peperangan terhadap Rasulullah SAW. Kemudian mereka berkumpul bersama orang-orang yang sejalan dengannya dari masyarakat Arab. Mereka datang pada tahun terjadinya perang Uhud. Itu setelah menang perang Badar ya.
Maka terjadilah apa yang dialami oleh kaum muslimin, dan mereka pun mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla, hingga akhirnya akhir yang baik berpihak kepada orang-orang yang bertakwa. Saudara yang dirahmati Allah, si fasik ini, maksudnya si Abu Amir tadi ya, Abu Amir Ar-Rahib atau Ar-Rahib, telah menggali beberapa lubang di antara barisan kaum muslimin dan kaum musyrikin, sehingga Rasulullah SAW terperosok ke salah satu lubang tersebut. Dan pada hari itu beliau terkena serangan sehingga wajahnya terluka dan gigi geraham sebelah kanan bawah beliau patah. Kepada beliau pun sallallahu alaihi wasallam dan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam pun terluka ya. Ini di perang Uhud ya. Dalam sirah itu mereka nggak patuh kepada kaum muslimin nggak patuh kepada perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Karena ada beberapa sahabat yang ditugaskan di atas bukit ya. Nabi perintahkan jangan turun walaupun apa yang terjadi. Ini dalam keadaan perang Uhud sebenarnya menang. Banyak atas rampasan yang diambil oleh para sahabat tersebut. Tapi terlihat oleh orang-orang yang ditugaskan di bukit tersebut, mereka juga tertarik ingin turun. Akhirnya mereka turun, tidak ada lagi orang yang hanya ada beberapa orang saja yang di bukit tersebut. Sehingga hal tersebut diketahui oleh kaum kafir Quraisy ya. Sehingga diserang balik ya. Gitu. Serang balik hingga terkocar-kacirlah kaum muslimin, sehingga Nabi di sini terluka. Selanjutnya, saudara yang dirahmati Allah, Abu Amir maju pada kesempatan duel pertama ke hadapan kaum Ansor, lalu berbicara kepada mereka dan mengajak mereka supaya mendukung dan menyepakatinya. Setelah mereka mengetahui pembicaraannya tersebut, mereka mengatakan tidak ada nikmat. Maksudnya mereka mengatakan tidak ada nikmat Allah yang ada padamu, hai fasik, bentak oleh para sahabat ya. Hai musuh Allah maksudnya. Mereka menjauhi dan mencacinya, lalu ia kembali seraya berkata, demi Allah, kaumku sepeninggalku telah tertimpa keburukan. Dan Rasulullah SAW sendiri telah mengajaknya ke jalan Allah Ta'ala dan membacakan kepadanya beberapa ayat Al-Quran sebelum pelariannya. Namun ia menolak masuk Islam dan benar-benar ingkar. Selanjutnya Rasulullah SAW menyumpahi supaya mati di tempat yang jauh dan terusir. Maka doa beliau pun dikabulkan atau terkabulkan ya. Saudara yang dirahmati Allah, setelah orang-orang selesai mengikuti perang Uhud dan setelah Abu Amir melihat reputasi Rasulullah SAW semakin melambung dan harum, ia melarikan diri kepada Heraklius. Ini Raja Romawi ya. Guna meminta bantuan kepadanya dalam memerangi Rasulullah SAW. Heraklius ini adalah Raja Romawi ya, sebutan Raja ya, Romawi. Kemudian Heraklius memberi janji dan harapan kepadanya serta memberikan tempat di sisinya. Setelah itu Abu Amir menulis surat kepada beberapa orang pengikutnya dari kaum Ansor yang terdiri dari orang-orang munafik dan orang-orang yang penuh keraguan. Ada sebagian ya orang-orang munafik tuh ya. Senang tuh Abu Amir ya. Ia menjanjikan dan memberikan harapan kepada mereka bahwa ia akan datang dengan membawa pasukan untuk menyerang Rasulullah SAW, menyerang dan menyingkirkannya seperti semula. Ia memerintahkan mereka supaya
membuatkan baginya benteng untuk menampung orang-orang yang datang sebagai utusannya untuk melaksanakan perintahnya, dan selanjutnya menjadi tempat pengintaian baginya. Berjanji Heraklius ya kepada Amir tadi ya, si munafik tadi ya, Abu Amir Ar-Rahib ya. Setelah itu, saudara kita rahmati Allah, mereka mulai mendirikan masjid yang berdekatan dengan Masjid Quba. Itu adalah Masjid Dirar ya, yang untuk memecah belah itu. Dekatan memang. Maka mereka pun membangun hingga selesai sebelum kepergian Rasulullah SAW ke Tabuk. Ini untuk menjelang perang Tabuk ya. Selanjutnya mereka datang dan meminta Rasulullah SAW supaya mendatangi mereka dan mengerjakan sholat di masjid mereka itu, agar dengan sholat beliau tersebut mereka dapat meneguhkan dan memperkokoh masjid mereka itu. Mereka menyebutkan bahwa membangun masjid tersebut diperuntukkan bagi kaum du'afa dan mereka yang hidup dalam kesulitan di musim dingin. Kemudian Allah Azza wa Jalla melindungi beliau dari sholat di masjid mereka tersebut. Nabi dapat wahyu ya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ya. Nabi SAW bersabda, "Inna ala safari walakin iza roja'na insya Allah." Artinya sesungguhnya kami tengah melakukan perjalanan dan insya Allah sekembali kami nanti akan kupenuhi permintaan kalian. Janji Nabi ya, tapi Nabi keburu dapat wahyu jangan sholat di situ. Setelah Rasulullah SAW dalam perjalanan ke Madinah dari Tabuk, dan selang waktu 1 atau setengah hari, Jibril turun dan memberitahukan tentang Masjid Dirar itu serta niat mereka dalam membangunnya, berupa kekufuran dan pemecah belahan antara jamaah kaum muslimin di masjid mereka, yaitu Masjid Quba yang dibangun sejak awal berdasarkan dan berasaskan takwa. Nah, ini juga merupakan dalil juga ya, kita nggak boleh membangun masjid di dekat-dekat gitu ya. Sekarang banyak sekali masjid dekat-dekat ya. Ini ada masjid A, masjid B, atau masjid NU, masjid Muhammadiyah, masjid Salaf. Nggak boleh, ini dalilnya nih. Masjid Dirar dibangun di dekat dengan Masjid Quba. Tujuannya apa? Ya memecah belah. Haram hukumnya. Gitu. Kalau masjid ya satu aja di kampung tersebut, satu. Kampung lain boleh kalau jauh ya jaraknya. Jadi jangan masjid berdekat-dekatan ya. Di komplek kami ini juga ada 3 masjid dekat-dekat ya. Tapi ya itulah ya, zaman sudah tua, sudah usang ya. Ya. Sebenarnya Nabi, karena Nabi juga nggak tahu hal yang gaib ya kan. Dia berjanji mau sholat setelah aku pulang dari Tabuk. Ternyata dalam perjalanan ke Madinah mereka Nabi SAW dapat wahyu dari Allah melalui Jibril. Ya, dikabarkan bahwa masjid tersebut masjid orang-orang munafik ya, yang ingin memecah belah antara umat Islam. Saudara yang dirahmati Allah, kemudian Rasulullah SAW mengutus sejumlah orang ke masjid mereka, maksudnya Masjid Dirar tersebut ya, untuk merobohkannya sebelum kedatangan beliau ke Madinah. Dan firman Allah Azza wa Jalla, walayah lifun ya, walayah lifunna. Mereka sesungguhnya bersumpah, yaitu orang-orang yang membangun Masjid Dirar. Kemudian in aradna illal husna. Kami tidak menghendaki selain kebaikan. Maksudnya kami tidak menghendaki membangun masjid tersebut melainkan kebaikan dan sebagai bentuk kasih sayang kepada sesama manusia. Itu kata
kata kafir Quraisy ya, kata orang-orang munafik. Dan Allah juga menurunkan firman-Nya, wallahu yashhadu innahum lakazibun. Artinya, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Ya, kazab ya. Lakazibun. Yaitu dalam maksud dan niat yang mereka canangkan, sebenarnya mereka membangun masjid tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan berbagai kemudaratan pada Masjid Quba tersebut yang dibangun pertama kali ya Nabi SAW. Karena kafir kepada Allah, memecah belah orang-orang mukmin, dan untuk pengintaian orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Ya, itu adalah Abu Amir Ar-Rahib ya. Seorang yang fasik yang diberi sebutan Ar-Rahib ya. Ar-Rahib itu pendeta ya, pendeta yang terkenal lah istilahnya. Semoga Allah melaknat Abu Amir tersebut ya. Kemudian saudara kita rahmati Allah, dijelaskan juga oleh Nabi bahwa kalau sholat di Masjid Quba itu sama dengan umroh artinya ya. Sholat sunnah di sana itu seperti melaksanakan umroh. Hadisnya riwayat Ibnu Majah nomor 1411 ya. Dalam hadis sahih pula disebutkan Rasulullah SAW pernah mengunjungi Masjid Quba baik dengan berkendaraan maupun dengan berjalan kaki. Saudara rahmat Allah, firman Allah Azza wa Jalla selanjutnya, la takum fihi abada. Janganlah kamu mengerjakan sholat di masjid itu selama-lamanya. Rasulullah SAW dan para pengikutnya dilarang mengerjakan sholat di masjid tersebut untuk selamanya. Maksudnya di Masjid Diror tadi ya, masjid yang dibuat di sebelah berdampingan dengan Quba. Dan Allah memerintahkan beliau supaya sholat di Masjid Quba yang dibangun dari sejak awal berdasarkan takwa, yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya untuk menyatukan kalimat orang-orang yang beriman serta menjadi benteng dan tempat kembalinya orang-orang Islam. Oleh karena itu Allah Ta'ala juga berfirman, yang artinya sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut bagimu mengerjakan sholat di dalamnya. Konteks ayat ini adalah menjelaskan kedudukan Masjid Quba. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sholatun fi masjidi Quba ka umrah. Ya. Artinya, sholat di Masjid Quba itu seperti umrah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1411. Dan hadis yang sahih pula disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yazuru Masjid Quba raqiban wa masiyya. Rasulullah SAW pernah mengunjungi Masjid Quba baik dengan berkendaraan maupun dengan berjalan kaki. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab Fadlu Masjidi Quba, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar. Ibnu Jarir menceritakan Muhammad bin Imarah Al-Asadi memberitahukan Muhammad bin Sa'ad memberitahukan kami dari Ibrahim bin Muhammad dari
Sarahbil bin Sa'ad, ia menceritakan, aku pernah mendengar Huzaimah bin Thabit mengatakan telah turun ayat ini. Itu fihi rajalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya, kecil ya. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih, ya, orang-orang yang bersih. Lalu orang-orang membersihkan dubur mereka dari kotoran. Itu tafsirnya ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Salam, ia menceritakan Rasulullah SAW pernah mendatangi Kuba, lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memuji kalian dengan kebaikan dalam hal bersuci. Apakah kalian tidak mau memberitahuku, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya, bihi rijalun yuhibbu fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Nah, terusnya ya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Mereka pun menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya kami mendapatkannya telah ditetapkan kepada kami di dalam Taurat, yaitu istinja dengan air ya, istinja dengan air, dengan cebok ya. Sekelompok ulama salaf secara tegas menyebutkan bahwa masjid yang dimaksud pada ayat itu adalah Masjid Kuba. Jadi suatu salat di sana itu sangat sama dengan umroh ya. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib dari Ibnu Abbas, juga diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, juga dikemukakan oleh Atiyah Al-Aufi, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, Asy-Sya'bi, Al-Hasan Al-Basri, dan dinukil oleh Al-Baghawi dari Sa'id bin Jubair dan Qatadah. Dalam sebuah hadis sahih juga disebutkan bahwa Masjid Rasulullah SAW yang berada di tengah-tengah kota Madinah, yaitu masjid yang dibangun di atas pondasi takwa. Hadis ini sahih ya. Antara ayat dan hadis tersebut tidak terdapat pertentangan sama sekali, karena jika Masjid Kuba dibangun atas dasar ketakwaan sejak hari pertama pembangunannya, maka Masjid Rasulullah SAW adalah lebih patut untuk itu. Ya. Jadi masjid yang dibangun oleh Rasulullah itu masjid Masjid Nabawi ya, Madinah. Ya. Kalau yang pertama itu Masjid Kuba. Saudara yang dirahmati Allah, Imam Ahmad meriwayatkan Ishaq bin Isa memberitahu kami, Lais memberitahu kami, Imran bin Abi Anas memberitahuku dari Ibnu Abi Said dari ayahnya bahwa ia pernah menceritakan
Ada dua orang yang berselisih pendapat mengenai masjid yang dibangun di atas dasar takwa dari sejak hari pertama pembangunannya. Salah seorang di antara yang berkata masjid itu adalah Masjid Kuba, sedangkan yang lain berkata ia adalah Masjid Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun bertutur, ia adalah masjidku. Hadis senada juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasai dari Qutaibah dari Al-Lais. Imam At-Tirmizi mensahihkannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sekelompok ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa masjid itu adalah Masjid Nabawi di Madinah, ya, Nabi SAW, Masjid Nabi SAW. Keterangan tersebut diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab dan putranya Abdullah bin Umar, Zaid bin Thabit, Said bin Al-Musayyib, dan pendapat ini juga menjadi pilihan Ibnu Jarir. Dan yang selanjutnya firman Allah, ya, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Dan seterusnya, ya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa untuk Masjid Kuba sejak hari pertama adalah lebih patut bagimu mengerjakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ini menunjukkan kepada disunahkannya sholat di masjid lama yang sejak awal pembangunannya didasarkan untuk ibadah kepada Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Juga disunahkan sholat bersama jemaah orang-orang saleh dan hamba-hamba yang taat, yang senantiasa memelihara dan menyempurnakan wudhu, serta menghindarkan diri dari berbagai macam kotoran. Ya, ini merupakan dalil, ya, di antara sholat sunnah di masjid. Kalau Masjid Kuba itu pahalanya sama dengan umroh, pahalanya, ya. Kan berjamaah, ya, atau sholat fardu. Kemudian saudara rahmati Allah, itu tadi tafsir dari Ibnu Katsir, ya, tentang ayat tersebut, ya. Sabit bin Ad-Dahab radhiyallahu anhu menuturkan, ada seorang yang bernazar akan menyembeli seekor unta di Buwaha, ada di Buwanah. Buwanah itu nama suatu tempat di sebelah selatan kota Mekah sebelum Yalamlam atau anak bukit sebelah Yanbu. Nah, ini tempat mikot juga, ya, Yalamlamnya. Lalu orang itu bertanya kepada Nabi SAW. Nabi pun bertanya, apakah di tempat itu pernah ada salah satu dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Para sahabat menjawab, tidak. Beliau bertanya lagi, dan apakah di tempat itu pernah dilaksanakan salah satu perayaan hari raya mereka? Mereka menjawab, tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, penuhilah nazarmu itu. Akan tetapi tidak boleh dipenuhi suatu nazar yang menyalahi hukum Allah dan nazar perkara yang di luar hak milik seseorang. Hadis riwayat Abu Daud dan isnadnya menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim. Ya, nazar juga dibenarkan, ya, dibenarkan. Tapi Nabi tidak suka bernazar, karena nazar itu hal yang sunnah menjadi wajib. Jadi kita seharusnya mudah menjadi sulit, gitu. Nabi nggak suka itu. Salah satu orang pelit itu adalah orang yang bernazar, ya. Jadi kalau saya begini dan begitu saya akan begini, misalnya, gitu kan. Dan sebenarnya misalnya saya mau bersedekah sekian, kalau saya
lulus, atau kalau saya mendapatkan duit banyak misalnya. Ternyata dapat duit banyak lupa dia kan. Nah, itu bahaya karena jadi dosa. Makanya harus hal yang sunnah menjadi wajib. Makanya kalau kita bersedekah saja. Kalau kita mau beramal, yang beramal saja. Gitu. Saudara yang dirahmati Allah, ya. Faedah dari bab ini, ya, bab yang menyembelih binatang dengan niat Allah, ya, bab 11 ini. Yang pertama, tafsir firman Allah tersebut di atas. Ya. Ayat ini menunjukkan pula bahwa menyembelih binatang dengan niat lillah dilarang dilakukan di tempat yang dipergunakan oleh orang-orang musyrik untuk menyembelih binatang. Sebagaimana sholat dengan niat lillah dilarang dilakukan di masjid yang didirikan atas dasar maksiat kepada Allah. Yang pertama, ya. Yang kedua, kemaksiatan bisa membawa pengaruh di muka bumi. Demikian halnya ketaatan kepada Allah. Jadi maksiat bisa berpengaruh di muka bumi, dan ketaatan juga akan berpengaruh di muka bumi ini, ya. Karena pada diri sendiri. Bahkan berpengaruh untuk akhirat kelak juga. Yang ketiga, masalah yang masih meragukan hendaknya dikembalikan kepada masalah yang jelas untuk menghilangkan keraguan itu. Jadi kalau kita ragu-ragu, udahlah, tinggalin aja keraguan itu. Dalam sholat misalnya, ya, kita ragu nih berapa rakaat, itu kita tinggalkan ragu ini, kita tambahkan aja. Misal baru 2 rakaat atau 3 rakaat, kita bikin aja itu 2 rakaat, kemudian kita 3 rakaat. Yang keempat, ya, faedahnya, bila perlu seorang mufti sebelum memberikan fatwanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang jelas. Itu tadi, ya. Nabi bertanya, apakah di tempat ini dulu, ya, pernah dilaksanakan salah satu perayaan hari raya mereka? Jawab tidak. Kemudian zaman jahiliyah itu pernah juga ada salah seorang dari berhala-berhala yang disembah di tempat ini? Jawabnya juga tidak, dan seterusnya, ya. Jadi intinya kita tidak boleh menyembelih di tempat-tempat yang dilakukan oleh kaum kafir, ya, yang dia menyembelih dengan selain Allah. Faedah yang kelima, tidak dilarang menentukan suatu tempat tertentu untuk melaksanakan nazar selama tempat itu bebas dari hal-hal yang terlarang, ya. Berkaitan, ya. Yang keenam, akan tetapi jika pernah salah satu dari berhala-berhala kaum jahiliyah meskipun sudah tidak ada lagi, maka dilarang melaksanakan nazar di tempat tersebut. Ya, faedah yang ketujuh, dilarang pula melakukan nazar di suatu tempat jika di tempat itu pernah dilaksanakan salah satu dari perayaan hari raya mereka, walaupun tidak bermaksud demikian, ya. Jadi untuk menghindarkan itu udah jauhin aja dah, jangan di tempat lain, banyak kok, ya. Gitu. Masjid kita misalnya. Yang kedelapan, faedahnya tidak boleh melaksanakan nazar di tempat tersebut karena nazar tersebut termasuk kategori nazar maksiat. Nazar maksiat nggak boleh, ya. Haram hukumnya. Nazar yang nggak maksiat aja hukumnya Nabi mengatakan makruh, ya. Yang kesembilan, harus dihindari perbuatan yang menyerupai kaum musyrikin dalam acara keagamaan dan perayaan hari raya mereka, walaupun tidak bermaksud demikian. Apalagi mengucapkan, ya, selamat Natal misalnya, selamat apa gitu, ya, untuk kaum-kaum Quraisy atau kaum-kaum kafir, ya. Haram hukumnya. Kalau kita bilang selamat Natal, nah kita harus tahu bahwa mereka itu merayakan Tuhan mereka, kelahiran Tuhan mereka. Berarti kalau kita mengucapkan selamat,
Nah, berarti kita juga membenarkan ya. Berarti kita keluar dari Islam kalau kita tahu ya. Kalau kita awam, insya Allah enggak. Tapi tetap terlarang itu, haram hukumnya. Ya, ulangin ya. Yang kesembilan tadi, harus dihindari perbuatan yang menyerupai kaum musyrikin dalam cara keagamaan dan perayaan hari-hari raya mereka, walaupun tidak bermaksud demikian. Yang ke-10, tidak boleh bernazar untuk melaksanakan suatu kemaksiatan. Sama dengan yang tadi ya. Jadi tidak boleh melaksanakan nazar di tempat tersebut karena nazar tersebut termasuk kategori nazar maksiat. Yang ke-11, dan tidak boleh seseorang bernazar dalam hal yang tidak menjadi hak miliknya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya. Ya, jadi amal baik untuk diri saya di akhirat kelak. Mudah-mudahan juga bisa saya amalkan. Ya, saya sekuat tenaga ingin mengamalkan apa-apa ilmu yang sudah saya pelajari, dan mohon bimbingan Allah agar saya dikuatkan untuk mengamalkan ilmu yang sudah saya dapat. Ya, juga mudah-mudahan ini bermanfaat untuk antum semua. Tentu saja apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri karena minimnya ilmu saya, karena kebodohan diri saya. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada antum. Ya. Saja sekali lagi saya mohon maaf ya, mohon ampun kepada Allah subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.